Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS Unstoppable. Sadulur di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pemirsa, kita mencoba untuk roadmap peta jalan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa sodaqoh subscribe-nya demi berjalannya video edukasi ini. Pemirsa, dewasa ini ilmu sudah berada pada ambang kemajuan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ilmu bukan saja menimbulkan gejala dehumanisasi, namun bahkan kemungkinan bisa mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, atau bahkan dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan saran yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun sudah menciptakan tujuan hidup itu sendiri. Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat kesejahteraan manusia yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah serta diarahkan bagi tujuan-tujuan kemanusiaan. Agama Islam menempatkan ilmu pengetahuan di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pemirsa, bagaimana peran ilmuwan muslim menerjemahkan filsafat Yunani? Filsafat Yunani ditemukan oleh umat Islam dalam samaran bahasa Syria yang merupakan campuran antara pemikiran Plato dan Aristoteles, sebagaimana ditafsirkan dan diolah oleh para filosof Yunani selama berabad-abad sepanjang masa Helenisme. Lalu kita bertanya, apa yang dimaksud dengan Helenisme? Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam peranata yang mencirikan Helenisme yaitu filsafat spekulatif dan pemerintahan republik. Pada saat itu terjadi di wilayah pantai Ionia di Asia Kecil. Pemirsa sadulur salembur, pandangan Islam terhadap ilmu sosial. Sejak kelahirannya, Islam telah terampil sebagai agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan di antara urusan ibadah dan urusan muamalah.
Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan di zaman modern ini. Sejak manusia memasuki zaman modern, mereka mampu mengembangkan potensi rasionalnya. Mereka telah membebaskan diri dari belenggu pemikiran mistik yang irasional dan belenggu pemikiran hukum alam yang sangat mengikat kebebasan manusia. Pemirsa sadulur salembur, masuk ke dalam bagaimana pandangan Islam tentang ilmu sains. Selain ilmu sosial, ilmu-ilmu sains pun dipelajari dalam Islam yang bertumpu pada kajian ayat-ayat yang ada di jagat raya atau yang dinamakan dengan ayat kauniyah. Menggunakan metode kajian eksperimen di laboratorium dengan syarat-syarat dan langkah-langkahnya yang teruji oleh para ahli. Dan melalui metode eksperimen ini, maka dihasilkan ilmu-ilmu alam seperti biologi, fisika, pertanian, kedokteran, kehewanan, perhutanan, perairan, perudaraan, percuacaan, dan sebagainya, yang di dalamnya juga terdapat berbagai teori mazhab yang tidak sepenuhnya sama. Pemirsa sadulur salembur, masuk ke dalam bagaimana pandangan Islam tentang ilmu pendidikan. Di kalangan masyarakat Indonesia, istilah pendidikan mendapatkan arti yang sangat luas. Kata-kata pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pelatihan sebagai istilah-istilah teknis tidak lagi dibeda-bedakan oleh masyarakat kita, tetapi ketiga-tiganya lebur menjadi satu pengertian baru tentang pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pemirsa sedulur salembur, selanjutnya kita bicara tentang Islamisasi ilmu pengetahuan atau dengan istilah lain Islamisasi disiplin ilmu (IDI) ya. Penyebutan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagaimana dikemukakan dalam Raharjo biasanya terkait dengan nama Ismail Faruqi, seorang sarjana kelahiran Palestina yang kini bermukim di Amerika Serikat. Ia dianggap sebagai pencetus utama gagasan ini, yang diikuti dengan pendirian lembaga penelitian International Institute of Islamic Thought yang berpusat di Philadelphia, kemudian pindah ke Herdon, Virginia, atau perjalanan 1 jam dari Washington DC. Pemirsa sadulur salembur, pada masa keemasan Islam banyak ilmuwan muslim yang melakukan riset dan penterjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosofi para ilmuwan Yunani, sehingga tingkat kemajuan ilmu pengetahuan pun meningkat pesat kala itu. Dan karena semua fakta tersebut, tidak bisa kita pungkiri bahwa Islam juga ikut andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Apa yang bisa diambil dari pelajaran kita mempelajari tentang Islam dan ilmu pengetahuan? Mari kita bangkit menjalankan perintah Islam, di mana Islam mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kita sebagai umat Islam harus tampil terdepan membangun satu peradaban dengan membangun ilmu pengetahuan dan teknologi.
kita tidak boleh kalah dengan orang Yahudi, ya, yang mampu memproduksi komputer, menciptakan komputer, HP, ya, sedemikian rupa sehingga teknologi dipandang sebagai alat untuk mempermudah, mempercepat apa yang harus kita lakukan. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.